Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah tiba pada akhir tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Walaupun demikian, marilah kita memuji Tuhan yang memelihara dan menyertai kita hingga akhir tahun 2020 di dalam kasih-Nya. Maka selayaknya lah kita mengaku, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sepanjang tahun 2020, kita menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup kita. Namun, melalui topik ibadah akhir tahun ini, kita diarahkan untuk meyakini bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1, Hupuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih setia-Nya sampai selama-lamanya. Kasih setia-Nya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memelihara hidup kami hingga akhir tahun 2020 ini. Meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, kami bersyukur karena Tuhan memberkati gerejamu di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menjalani pelayanan yang berorientasi pada pelayanan tahun 2020 sebagai reposisi penginjilan. Berkatilah hidup kami menjadi kemuliaan bagimu dan menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 501 ayat 2, Saya di Togu, Togu Yesus. Dio
Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah akhir tahun ini, tertulis di dalam Konfesi HKBP pasal 1. Kita percaya serta menyaksikan Allah adalah Esa, tidak bermula dan tak berkesudahan, Maha Kuasa, tidak berubah-ubah, setia, Maha Tahu, tidak terduga, Hakim yang besar, Maha Murah, Maha Baik. Ialah menggenapi langit dan bumi, Maha Kudus, Maha Kasih. Dengan ajaran ini kita menolak dan melawan kebiasaan yang menyebut Allah nenek atau opung dan yang memandang bahwa Tuhan hanyalah pemurah saja. Demikian pula orang-orang yang mengharap bahwa berkat dan kemurahan berasal dari roh nenek moyang, seperti dibiasakan oleh orang kafir. Demikian pula orang-orang yang meneliti hari-hari yang membawa berkat, yang merundingkan nasibnya pada dukun, atau mengharapkan berkat dari letak garis-garis pada tangannya. Juga kita menolak ajaran yang menyatakan kuasa Tuhan di atas kekudusan serta kasih-Nya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 677 ayat 2, Macai Labok. Perenungan di hadapan Tuhan. Di saat kita akan meninggalkan tahun 2020, marilah kita melakukan perenungan di hadapan Tuhan. Beragam dinamika kehidupan yang kita jalani sepanjang tahun ini. Ada pergumulan dan sukacita. Tuhan memberi kepada kita kesehatan, kekuatan, dan berbagai berkat-Nya, sehingga kita tiba di akhir tahun ini. Menyadari semuanya itu, marilah kita menyerukan dengan segenap hati kita, Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami menjalani tahun 2020. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Ajarlah kami menghitung hari-hari hidup kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana dalam hidup kami. Sejak bulan Maret, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat kita takut dan banyak yang kehilangan nyawa. Hal ini berdampak pada mata pencaharian karena roda perekonomian belum berjalan normal. Hal ini juga berdampak pada gereja kita, sebab ada gereja yang tidak bisa merayakan Natal sebagaimana biasa karena pembatasan orang berkumpul. Marilah kita memohon kepada Tuhan
agar kesusahan ini cepat berlalu, mereka yang mengalami COVID-19 dapat segera sembuh, dan kita dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya memasuki tahun 2021. Ya Tuhan, kasihanilah kami, pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik. Tolonglah bangsa kami agar seirama dengan pemerintah dalam usaha memutus mata rantai virus corona. Jika karena dosa kami hal ini terjadi, bermurah hatilah Engkau mengampuni kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 707 ayat 3, Hagogoon Dohot Apulapul. Firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah akhir tahun ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 89 sampai 96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 691 ayat 1, Hupasahatma tu Yesus. Pambahenaku, saluhut
batu Yesus, saluhutna diriki. Upasahat batu Yesus, saluhutna ngoluki. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 693 ayat 1. Yesus do Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sehat bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah penutupan tahun 2020, 31 Desember 2020, diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah tiba di hari terakhir tahun 2020 ini. Pada tanggal 31 Desember ini, kita akan merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita selama 1 tahun ini. Bagaimana kita mengawalinya 1 Januari 2020 lalu hingga saat ini 31 Desember. Sungguh banyak peristiwa silih berganti, suka dan duka, penderitaan dan kebahagiaan. Dan dalam perjalanan 1 tahun ini, kita diterpa dan didera pandemik COVID-19
ruang gerak kita terbatas, persekutuan kita menjadi terbatas, bahkan kehidupan kita juga menjadi terbatas. Bukan hanya itu saja, bahkan ada yang korban, meninggal, sakit, dan kesusahan. Ekonomi kita mengalami resesi, di mana politik terganggu, dan banyak kesulitan-kesulitan lainnya. Namun satu yang pasti di balik semua kesulitan itu adalah kesukaan besar yang bisa kita petik. Kita semakin berserah kepada Tuhan. Kita semakin kokoh di keluarga kita. Dan kita semakin meningkatkan pengharapan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi khotbah akhir tahun menutup tahun 2020 ini merujuk kepada topik firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Manok tongdo hatani debata. Ketika hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Itu menggambarkan kalau kehidupan kita pun mengalami dinamika pasang surut dan tidak ada yang tetap. Seperti kedukaan akan berganti suka, demikian juga kesukaan pun bisa berganti derita. Namun hanya satu yang tetap, firman Tuhan akan kekal. Sebab firman Tuhan sejati adalah Yesus Kristus adalah yang hidup dan yang kekal abadi. Maka berdasarkan hal itu, ada dua hal yang hendak saya sampaikan sebagai pesan khotbah dan refleksi firman Tuhan di kebaktian akhir tahun ini. Yang pertama, sucikanlah dirimu setiap saat. Firman Tuhan melalui Rasul Petrus memberi acuan kehidupan yang disikapi dengan kesungguhan dari pertobatan bagi umat Allah. Kita semua telah benar-benar diubah oleh Roh Tuhan. Perubahan hati ini telah menghasilkan kasih persaudaraan yang tidak munafik. Hal ini mendorong kita untuk mengikuti dan melaksanakan prinsip yang sama. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, masuklah ke dalam keabadian Tuhan. Jika kita menyadari bahwa kita semua tetaplah makhluk yang bertambah layu, memudar, dan pada akhirnya akan mati. Secara keseluruhan semua yang hidup adalah seperti rumput. Dalam memasuki dunia ini, dalam kehidupan dan kejatuhannya, ia serupa dengan rumput. Apa yang kita miliki, harta, tahta, jabatan, dalam segala kemuliaannya, adalah sama seperti rumput yang akan layu dan kering. Bahkan kecerdasan dan kepintaran kita hanyalah seperti rumput yang akan segera layu dan mati. Pandemi COVID-19 membuktikan itu semuanya. Semua orang berpotensi terpapar tanpa memandang latar belakang manusianya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua janganlah bergantung pada sesuatu yang fana dan tidak kekal. Marilah kita masuk ke dalam keabadian Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan saat ini, saya mengajak kita semua untuk mengakhiri tahun 2020 ini
dengan mengevaluasi jalan dan tujuan hidup kita. Melalui itu kita akan menemukan alasan untuk selalu bersyukur dan selalu setia kepada Tuhan. Sehingga nantinya ketika kita masuk ke tahun 2021 yang tinggal beberapa saat lagi, kita akan mengubah cara pandang kehidupan kita, mengawalinya dengan firman Tuhan, menjalaninya dengan penuh keyakinan hidup. Bahkan sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kehidupan kekal di sorganya kelak. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat mempersiapkan diri menyongsong tahun 2021. Percayalah, Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, benar kami sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2020 ini, memasuki tahun 2021. Banyak evaluasi yang harus kami lakukan. Yang lama tentu harus kami tinggalkan, supaya kami bisa memasuki yang baru, hari-hari kehidupan kami yang baru. Tuhan, mampukan kami, berangkatkanlah kami lewat Roh Kudus, supaya Roh Kudus menjadi panduan kehidupan kami, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita bernyanyi dari buku Ende Hunakoki Dalani sambil mengumpulkan persembahan untuk dana pensiun HKBP. Pesan meninggalkan tahun 2020. Kita telah diyakinkan firman Tuhan itu tetap, meskipun tahun, bulan, dan hari berganti, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu marilah kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Aku mau mendengarkan firman Tuhan selama aku hidup. Janganlah takut dan jangan gentar. Percayalah kepada Tuhan yang memelihara dan melindungi hidup kita. Sebab Dialah gembala kita dan kita adalah umat gembalanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Maka kita akan selamat melewati tahun ini. Selamat juga memasuki tahun 2021. Hendaklah hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, tunjukkanlah itu kepadaku, bimbinglah aku di dalam kebenaran-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.